Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Tiatma Cindriansyah dengan NIM 23513013094. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pahit manisnya tebu di atas tanah adat, deforestasi terbesar dunia, dan matinya ruang hidup suku Marin di Merauke, Papua Selatan. Mari kita mulai dengan kontradiksi yang terjadi. Pemerintah melalui proyek strategis nasional menjanjikan swasembada pangan dan energi, kesejahteraan masyarakat Papua, investasi senilai 60,7 triliun, dan ketahanan nasional. Namun realita yang terjadi adalah deforestasi terbesar di dunia, penggunaan penggusuran dan intimidasi masyarakat adat, termasuk 21 orang meninggal akibat konflik lahan, juga pengarahan 5.000 personel militer di kawasan tersebut. Proyek strategis nasional menargetkan 560.000 hektar dengan investasi 60,7 triliun yang berasal dari konsorsium 10 perusahaan dan melalui instruksi Presiden nomor 14 tahun 2025. Rincian lahan yang terancam adalah sebagai berikut. Merupakan bencana ekologis yang terencana, dari emisi karbon, rusaknya keanekaragaman hayati, dan ironi energi. Jika kita mengutip dari Greenpeace International, maka bioetanol dan deforestasi merupakan false solution atau solusi yang kurang tepat. Matinya ruang hidup suku Marin. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi adalah hak atas free, prior, informed consent atau persetujuan tanpa paksaan, hak atas tanah ulayat dan identitas budaya, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas rasa aman atau bebas dari intimidasi. Daftar konflik lahan yang terjadi di daerah sana adalah sebagai berikut. Mari kita bedah kasus dengan kacamata humaniora dan ilmu sosial. Yang pertama adalah terra nullius, doktrin yang digunakan untuk mengklaim wilayah yang dianggap tidak dihuni. Negara atau korporasi mengklaim hutan yang tersedia untuk proyek. Faktanya adalah suku Marin telah hidup turun-temurun dengan sistem hukum ulayat yang kompleks, batas wilayah, hak pengelolaan, dan ritual adat yang mengatur hubungan manusia dengan tanah. Teori kedua adalah environmental justice, prinsip bahwa beban lingkungan dan manfaat lingkungan harus didistribusikan secara adil. Teori yang ketiga adalah political ecology, mempelajari bagaimana relasi kuasa antara berbagai aktor membentuk akses terhadap dan pengelolaan atas sumber daya alam. Yang menjadi kuncinya adalah siapa yang menguasai akses terhadap sumber daya alam dan bagaimana kekuasaan digunakan untuk melegitimasi penguasaan tersebut. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang keempat adalah teori militarized landscape. Kehadiran militer digunakan tidak hanya untuk pertahanan, tapi juga untuk mengubah lanskap sosial dan ekologis, termasuk menormalisasi kekerasan dan intimidasi dalam proyek-proyek pembangunan. Penerapan pada kasus Merauke adalah sebagai berikut. Yang dapat kita pelajari dari kasus ini adalah, yang pertama, masalah lingkungan tidak hanya pernah murni teknis, tetapi ada relasi kuasa, ketidakadilan, dan benturan dengan nilai di dalamnya. Yang kedua adalah solusi tanpa persetujuan merupakan kekerasan struktural. Yang ketiga adalah pendekatan humaniora dan sosial bukan pelengkap tetapi inti. Seorang teknisi lingkungan harus memahami untuk siapa dan dengan siapa dia bekerja. Kearifan lokal adalah modal bukan penghalang. Yang keempat adalah ironi energi terbarukan yang merusak lingkungan bukan solusi atau merupakan false solution. Kesimpulannya adalah proyek strategis nasional Tebu Merauke adalah simbol dari pembangunan yang timpang, mengorbankan mereka yang paling tidak berkontribusi pada krisis iklim demi kepentingan mereka yang justru paling berkontribusi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.